Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A ingin mempresentasikan tentang vitamin C dan hesperidin. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Ainun Mardiatu Syadia dengan NPM 002. Saya Bella Safitri dengan NPM 004. Saya Damar Hanisa Dindia dengan NPM 005. Saya Anak Agung Istri Diva Vanesha dengan NPM 021. Saya Putri Andriani Silalahi dengan NPM 038. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai vitamin C dan hesperidin. Seperti yang kita tahu bahwa vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin C memiliki fungsi utama yaitu sebagai koenzim dan kofaktor. Vitamin C juga disebut sebagai asam askorbat karena kuat dalam reduksi dan bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Adapun jumlah vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh orang dewasa yaitu sekitar 75-90 mg. Selanjutnya yaitu hesperidin. Hesperidin merupakan flavonoid utama yang terdapat pada jeruk manis dan jeruk lemon. Pada jeruk muda, kandungan hesperidin mencapai lebih dari 14% berat bersihnya. Adapun hasil penelitian Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2012 menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara asupan vitamin C dengan kadar glukosa darah penderita diabetes tipe 2. Hal ini karena vitamin C dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan dapat menurunkan kadar glukosa darah. Tujuan dibuatnya makalah kami yaitu untuk mengetahui antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi, untuk mengetahui vitamin C dan hesperidin, untuk mengetahui hubungan antara penyakit tidak menular dengan antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi, untuk mengetahui hubungan antara penyakit menular dengan antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi, untuk mengetahui defisiensi vitamin C dan hesperidin, untuk mengetahui kandungan antioksidan antara makanan nabati, utuh, alami, dan fabrikasi. Selanjutnya yaitu antioksidan. Antioksidan dibagi menjadi antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Antioksidan yaitu zat alami yang dapat mencegah beberapa jenis kerusakan sel yang terjadi akibat dari proses oksidasi oleh radikal bebas. Antioksidan banyak ditemukan pada makanan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan telah dibuktikan juga bahwa pada orang yang banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan memiliki resiko yang lebih rendah menderita penyakit kronis dibandingkan dengan yang kurang mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dan antioksidan gizi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, asam folat, dan beta-karoten itu memiliki fungsinya masing-masing. Antioksidan gizi membantu melawan radikal bebas dengan cara menetralisirkan sebelum terjadinya kerusakan sel dan jaringan. Dan antioksidan non-gizi seperti flavonoid, likopen, dan polifenol. Makanan yang mengandung tinggi antioksidan flavonoid dapat mencegah penyakit kanker, stroke, jantung, dan diabetes. Adapun antioksidan likopen berkhasiat baik untuk kesehatan tubuh dan dapat mencegah penyakit kanker tertentu, menjaga fungsi otak, melindungi kulit dari kerusakan, kesehatan mata, serta memperkuat tulang. Selain itu, polifenol memiliki banyak manfaat, yaitu dapat menurunkan kadar gula darah, diabetes, stroke, dan kanker, mengurangi resiko penyakit jantung, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta memelihara fungsi otak. Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air, yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai koenzim atau kofaktor. Vitamin C disebut sebagai asam askorbat karena kuat dalam reduksi dan bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Vitamin C juga dapat berfungsi dalam pembentukan kolagen yang berperan dalam reaksi jaringan ikat, seperti contohnya pada tulang rawan, dentin gigi, matriks tulang, membran kapiler, kulit, dan tendon. Vitamin C juga sangat berperan dalam penyembuhan luka, patah tulang, pendarahan gusi, juga dapat menurunkan tekanan darah kolesterol, serta serangan jantung. Vitamin C mempunyai peran penting terhadap tubuh manusia, di mana apabila tubuh manusia kekurangan vitamin C, maka akan timbul gejala-gejala seperti sariawan, nyeri otot, berat badan berkurang, lesu, dan sebagainya. Kekurangan vitamin C atau asam askorbat dapat mengakibatkan rambut kering dan bercabang, kulit bersisik, gigi mudah keropos, mimisan atau epistakis, anemia, gusi berdarah, dan luka menjadi sulit untuk sembuh. Jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau dalam jangka panjang, vitamin C dapat menyebabkan sejumlah efek seperti perut kembung, sakit perut, diare, mual, muntah, nyeri ulu hati, dan batu ginjal. Sedangkan kelebihan vitamin C dapat menimbulkan hipersolarusia dan risiko lebih tinggi terhadap batu ginjal. Hesperidin merupakan suatu glikosida flavon yang terdiri dari hesperitin suatu aglikon flavon dan rutinosa yang merupakan disakarida.
Hesperidin merupakan flavonoid utama yang terdapat pada jeruk manis dan lemon. Pada jeruk muda, kandungan hesperidin mencapai lebih dari 14% berat bersihnya. Fungsi hesperidin yang pertama adalah mempunyai efek yang baik untuk pembuluh darah. Hesperidin terbukti dapat menurunkan permeabilitas kapiler dan fragilitas dinding kapiler sehingga sering dipakai untuk terapi menurunkan edema, pendarahan, skarfi, hemoroid, dan hipertensi. Hesperidin berfungsi sebagai antiinflamasi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, inhibisi pelepasan histamin dari sel basofil. Yang kedua, inhibisi sintesis eikosanoid yang bersifat pro-inflamasi. Yang ketiga, berperan sebagai antioksidan yang menangkap radikal bebas. Yang keempat, mengurangi sintesis prostaglandin E dan prostaglandin F. Selanjutnya sebagai antibakterial dan antiviral. Hesperidin bersifat sebagai antibakterial dengan menghambat aktivitas dan pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori, dan sebagai antiviral dapat melawan virus influenza, herpes simplex, rotavirus, dan sebagainya. Hesperidin sebagai antioksidan. Hesperidin berperan sebagai scavenger yang menangkap radikal bebas dan mencegah kerusakan akibat proses oksidasi. Berbagai penelitian telah membuktikan pemberian jus jeruk dapat meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh. Yang terakhir adalah sebagai anti-hiperkolesterolemia. Hesperidin memiliki efek signifikan dalam menurunkan kadar kolesterol total, kadar kolesterol LDL, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL. Defisiensi dari hesperidin. Yang pertama adalah gangguan pembuluh darah seperti wasir dan chronic venous insufficiency. Yang kedua adalah peningkatan risiko pendarahan. Hesperidin dapat meningkatkan risiko pendarahan jika digunakan dengan obat pengencer darah. Lalu yang ketiga, peningkatan risiko hipotensi. Hesperidin dapat meningkatkan risiko hipotensi jika digunakan dengan obat antihipertensi. Lalu yang keempat adalah peningkatan risiko efek samping. Kekurangan hesperidin dapat meningkatkan risiko efek samping seperti sakit perut, diare, sakit kepala, mual jika dikombinasikan dengan obat lain. Lalu yang terakhir adalah gangguan kesehatan. Kekurangan hesperidin dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti hipertensi, diabetes, dan radang sendi. Selanjutnya adalah hubungan hesperidin dengan penyakit diabetes. Pada tumbuhan, hesperidin dilaporkan dapat mengurangi hiperglikemia dan diabetes. Hesperidin merupakan glikosida flavonon yang banyak ditemui di jeruk manis dan lemon. Pengobatan hesperidin dapat meningkatkan kadar glukosa darah puasa dan toleransi glukosa oral. Namun memiliki efek terbatas pada kadar TC, TG, dan FFA. Hesperidin menginduksi aktivitas glukokinase, menurunkan aktivitas glukosa 6-fosfatase hati, dan fosfoenol pirufat karboksikinase untuk mempertahankan homeostatis glukosa. Ketika gula darah tidak diangkut melintasi membran sel untuk digunakan lebih lanjut, gula tersebut mengalami glikolisis dalam sistem peredaran darah. Selanjutnya adalah hubungan vitamin C dengan COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan karena coronavirus yang merupakan SARS-CoV-2 ditemukan. Sejak awal pandemi penyakit ini, sudah banyak terapi yang diajukan untuk pengobatannya. Salah satunya yaitu adalah kemungkinan penggunaan vitamin C karena sifat antioksidannya. Vitamin C sebagai penata laksanaan COVID-19 sangat penting, di mana pemberian vitamin C dapat mempercepat perbaikan pada kasus COVID-19 yang kerjanya pada plasma dan neutrofil. Selain itu, vitamin C juga dapat menangkal radikal bebas dan mencegah stres oksidatif oleh coronavirus yang berikatan di hem. Selanjutnya adalah perbandingan antara makanan alami dan makanan fabrikasi. Di sini kami menggunakan kolagen dan bayam untuk sebagai perbandingan dari makalah kami. Berdasarkan hasil perbandingan makanan fabrikasi dan makanan alami dari kelompok kami, bahwa bayam atau pangan alami merupakan makanan yang lebih menyehatkan dibandingkan dengan minuman kolagen atau disebut juga sebagai pangan olahan. Karena bayam merupakan sayuran hijau yang memiliki berbagai kandungan gizi, termasuk vitamin C, kalium, kalsium, karoten, zat besi, fosfor, makanan serat, dan antioksidan. Senyawa bioaktif dalam bayam memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa antioksidan gizi dapat melawan radikal bebas dengan cara menetralisir sebelum terjadinya kerusakan sel dan jaringan. Sedangkan antioksidan non-gizi dapat menangkal efek radikal bebas dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air dan memiliki fungsi sebagai koenzim dan kofaktor.
Hesperidin merupakan suatu glikosida flavon yang terdiri dari hesperetin. Hubungan antara hesperidin dengan penyakit tidak menular diabetes yaitu hesperidin dapat meningkatkan kadar glukosa darah puasa dan toleransi glukosa oral. Sedangkan pada penyakit menular, vitamin C mempercepat kebaikan pada COVID-19 karena vitamin C untuk menangkal radikal bebas dan mencegah terjadinya stres oksidatif yang terjadi karena COVID-19 atau coronavirus. Defisiensi vitamin C dapat menyebabkan skorbut, sedangkan defisiensi hesperidin dapat menyebabkan gangguan pembuluh darah. Dan perbandingan antara bayam dan kolagen lebih baik bayam karena bayam merupakan sayuran hijau yang memiliki banyak manfaat dan kandungan gizi, serta termasuk dengan pangan alami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.